Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hirin. Kita akan kembali ngomentari video dari Tamparagi yang judul Lebih Baik Indonesia Seperti Afgan atau Murtad, featuring siapa nih? Nggak salah saya itu ya ada Megawati, lalu siapa lagi ya? Saya lupa guys, ada 2 nama lagi gitu kan. Terus ya kita nonton aja videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan sekarang itu dimasuki, yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing, dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu, lalu saya ya terus nangis, kebayang nggak? Megawati tidak paham. Islam itu sangat menjaga dan memuliakan perempuan. Bentar, saya mau potong ya. Sebenarnya gini ya, Afghanistan itu adalah negeri yang mana itu syariat Islam sangat kental. Jadi di mana dia tuh memang menjaga perempuan. Perempuan itu betul dijaga, guys. Kenapa? Karena berbahaya kalau perempuan itu keluar rumah tanpa muhrim. Ya. Jadi kita ambil contoh saja seperti contohnya kayak Anda tahu Bunda Maryam, Bunda Maria atau Siti Maryam. Bagaimana beliau menjaga kesuciannya dengan beliau tuh tidak pernah keluar dari penjagaan pamannya. Jadi beliau tuh ditempatkan di lantai 2 mihrab ya. Jadi pamannya tuh kan mereka ini kan tinggal di rumah ibadah ya, Siti Maryam. Ini kan tinggal di rumah ibadah, di mana dia tuh tinggal di lantai 2. Nah, untuk mencapai kamarnya Siti Maryam itu harus melewati mihrab pamannya. Pamannya ini adalah orang yang sangat soleh gitu kan. Jadi betul-betul seperti betul-betul menjaga kesucian Siti Maryam ini. Dia tidak keluar rumah ya tanpa muhrim, dan itu semuanya kebutuhan itu sudah disediakan pamannya gitu kan. Nah, makanya ketika datang malaikat Jibril ke rumah ke tempat Siti Maryam, itu pamannya ngecek itu kan, dia heran kok banyak makanan dan buah-buahan ini, siapa yang ngirim? Setahu dia tidak ada yang laki-laki masuk ke atas, karena kalau mau ke tempat Maria ini harus melewati dia. Kalau mau ke Siti Maryam ini harus melewati mihrabnya dia. Sehingga dia heran. Nah, lalu Siti Maryam ya, karena dia adalah wanita suci, ya, wanita yang sangat menjaga kesuciannya ya. Dia mengatakan ini semua rezeki dari Allah, luar biasa gitu. Jadi Allah tuh memberikan rezeki meskipun wanita ini tidak perlu keluar rumah gitu. Ya, makanya dalam Islam tuh wanita tuh betul-betul seperti tuan putri. Ya, kalau Islamnya benar ya, itu wanita tuh akan dilakukan seperti tuan putri. Jadi wanita ini nggak ngapa-ngapain. Semua kebutuhannya itu sudah disediakan bagi laki-laki, ya kan? Bahkan kalau kita bedah Islam lebih dalam lagi ya, laki-laki itu punya kewajiban kepada semua perempuan di keluarga dia, ya. Ibu dia, kakak perempuan dia, adik perempuan dia, istri dia, anak perempuan dia, ya kan, tante dia, semua perempuan di keluarga itu adalah laki-laki, tanggung jawab laki-laki. Betapa wanita itu betul-betul dimuliakan dalam Islam. Ya harusnya kalau Islam ini ditegakkan dengan benar standar itu ya, seperti di Afghanistan itu wanita nggak perlu lagi sekolah, nggak perlu lagi. Masa itu sekolah itu tentu yang di luar rumah ya. Jadi pendidikan itu kan tidak mesti formal ya. Kalau kita ngomong tentang sekolah, tentu tujuannya adalah sasarannya adalah targetnya ijazah, sehingga dengan ijazah dia mudah dapat kerja gitu kan. Nah, jadi yang tidak dipahami oleh Ibu Megawati ini ya, kalau dia tuh memandang Islam itu kayak di Indonesia, enggak. Indonesia ini belum menerapkan Islam. Indonesia
Ini banyak yang belum mengerti akan hal itu, bahwa wanita dalam Islam itu betul-betul dilayani bak ratu, bak tuan putri, sehingga mereka tidak perlu lagi kalau misal bekerja, atau ya mereka cukup di rumah melayani suaminya sudah, ya sisanya serahkan semua sama suaminya. Makanya berat jadi laki-laki dalam Islam itu berat, guys. Kalau misalnya suaminya macam-macam, suaminya jahat, tenang, masih ada bapaknya laki-laki, ya ada bapaknya. Kalau bapaknya juga nggak beres, masih ada abang laki-laki atau adik laki-lakinya. Kalau juga beres, masih ada saudara sepupunya. Maka Islam masih ada pamannya. Jadi Islam itu mengatur semuanya itu sudah sangat detail dan sangat lengkap dan sangat sempurna, sehingga tidak ada jadi orang ini mungkin merasakan, aduh kalau nanti istri ini, kalau perempuan nggak sekolah, nanti dia nggak dapat kerjaan, nggak mapan, ya nggak mandiri, nanti dia akan dipermainkan suaminya gitu kan. Oke, memang ada peluang itu, tapi jangan lupa Islam mengatur sudah sangat aman, sangat secure. Kalau suaminya macam-macam, masih ada abang laki-lakinya, masih ada adik laki-lakinya, masih ada bapaknya, masih ada paman laki-lakinya, masih ada saudara laki-lakinya. Ini semua, saya pribadi, itu tanggung jawab saya adalah semua perempuan dalam keluarga saya, itu tanggung jawab saya gitu. Maksud juga tanggung jawab adik laki-laki saya, atau kalau saya punya abang, ya sayangnya tidak, saya anak paling tua juga, atau saya, pokoknya semua laki-laki dalam keluarga saya itu tanggung jawab kepada semua laki-laki, semua perempuan dalam keluarga saya. Nah, itulah indahnya wanita dalam Islam. Nah, ini jangan dipandang disamakan wanita dalam Islam itu seperti wanita-wanita di luar Islam gitu. Ya memang iya, nggak ada. Bahkan setahu kita tuh banyak yang membagi dua harta. Jadi kalau Islam dalam Islam, ya bukan apa ya. Dalam itu kan hanya suami yang punya kewajiban nafkahi istri, tapi istri nggak punya kewajiban nafkahi suami. Nah, itu indahnya Islam gitu kan. Jadi nggak ada dan jadi kalau kita menerapkan Islam dengan sempurna, ya dengan kafah, kita bisa buat sistem kayak Afghanistan, ya. Jadi wanita itu tidak perlu khawatir kalau dia tuh nggak sekolah. Ya ingat, pendidikan bisa dapat di mana saja, ya. Di rumah pun nggak masalah, ya. Karena poinnya adalah kenapa wanita itu dilarang untuk sekolah di luar rumah, untuk menjaganya dari laki-laki. Kita lihat banyak sekarang, ya, jangankan di sekolah umum, ya, di pesantren pun, ya, ada oknum-oknum yang terbukti melecehkan santrinya di pesantren itu, apalagi sekolah umum. Nah, kita nggak tahu berapa kejadian di luar sana, makanya Islam menjaga itu semua. Nah, masalah kecerdasan, ingat, ilmu itu tidak hanya didapat di bangku sekolah, tapi juga di dalam rumah, bisa. Anak saya nggak sekolah pun nggak apa-apa, ya, di luar. Dia bisa cerdas dengan dapat ilmu dari rumah. Ya, dia tinggal apa saja di Google ada. Ya, saya tinggal modalin dia dengan HP, dan saya tinggal kunci itu HP agar tidak masuk tontonan-tontonan yang haram bagi dia. Lalu sudah, silakan dia berselancar. Di sini dia akan belajar banyak hal. Jadi di Google gitu, dan tentu harus saya awasi, karena materi di Google itu kan di internet itu kan ada juga yang harus kita saring gitu. Jadi kalau memang belajarnya untuk pendidikan itu cerdas, nggak mesti di bangku sekolah, nggak mesti, ya. Coba deh Anda nonton podcastnya Rico Buzer, Anda akan paham nanti, ya kan. Jadi memang bangku sekolah itu pentingnya adalah untuk cari kerja sebenarnya, karena kerja itu butuh ijazah, ya. Rata-rata ya dunia kerja itu ya minimal sekarang, bahkan ijazah SMA itu sudah hampir nggak laku lagi, minimal orang tuh harus D3 gitu kan, atau S1 bahkan. Nah, jadi gunanya adalah untuk cari kerja. Untuk cerdas nggak mesti sekolah. Banyak orang cerdas itu nggak sekolah. Contoh kayak siapa, Albert Einstein, siapa lagi. Bahkan saya punya bos, ya. Bos saya itu punya toko snack, orang-orang Chinese gitu kan. Dia bahkan nggak tamat SD, tapi dia orang kaya, yang kaya raya, guys. Dia punya banyak toko snack di mana-mana, di Pekanbaru, Medan, dan kota lainnya. Dia cukup hanya punya ilmu dagang yang dia pelajari di orang tuanya. Jadi dia tuh tidak makan bangku sekolah, guys. Tidak tamat SD kan. Jadi kalau misalnya Anda berasal nanti kalau sekolah nggak cerdas dong, enggak. Cerdas itu didapat dari belajar, bukan dari bangku sekolah saja, ya. Ingat itu. Bangku sekolah itu pentingnya bagi anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki butuh bekerja. Karena dia sebelum dia membuka usaha kan butuh modal. Makanya butuh bekerja dulu. Jadi dan ingat, ya, di Afghanistan tuh sekarang sudah pemerintah Afghanistan yang katanya Islam garis keras itu
sudah melonggarkan kebijakannya. Jadi anak perempuan boleh sekolah, tapi gurunya juga harus perempuan gitu. Jadi anak perempuan itu gurunya perempuan, anak laki-laki guru laki-laki. Jadi itu untuk ngatur agar jadi pelecehan. Anda bayangkan ya, di pesantren aja ada pelecehan, apalagi sekolah umum. Coba pesantren yang muridnya itu tutup semua, tutup aurat, bisa jadi seperti itu, apalagi di luar sana. Nah, cuman mungkin belum terekspos itu kan. Nah, dan juga udah banyak juga terekspos itu. Jadi yang tidak dimengerti Bu Mega ini, Bu Megawati ya, sebagai seorang, dia saya nggak tahu dia muslim apa nggak, mungkin muslim ya, tapi dia tuh nggak ngerti bahwa kalau diterapkan, jadi gini, sebelum kita melangkah pada sistem yang dibuat Afghanistan ya, itu kita harus pahami dulu di Afghanistan itu sudah diterapkan bahwa wanita itu tunjuk laki-laki, sehingga laki-laki di Afghanistan itu mereka yang bekerja tuh, jadi semua wanita itu sudah aman kehidupannya karena mereka yang nanggung laki-laki. Di sini tidak. Indonesia kita lihat banyak wanita ditelantarkan, ya kan, istri-istri itu kadang nggak dinafkahi, suami suka main judi lah, suka mabuk lah, banyak lah ibaratnya wanita tuh mengalami hal yang ya tidak seperti seharusnya. Padahal kan wanita tuh harusnya tidak bisa dilakukan sebagai ratu. Jadi seperti ya kayak Siti Maryam saja ya, wanita suci itu tidak rezekinya dijamin sama Allah. Jadi Allah langsung yang mengantarkan makanan melalui perantara malaikatnya ke dalam ruangannya atau kamarnya Siti Maryam, guys. Nah, jadi makanya kalau dia mengerti konsep Islam ya, bagaimana Islam itu menjaga wanita yang sebaik mungkin, dia harusnya paham, sehingga tidak akan kita dengar adanya pelecehan terhadap wanita jadi korban kekerasan seksual, wanita itu jadi objek penjambretan segala macam gitu kan. Bahkan lucunya lagi ya, kalau bukan lucu juga sih, mirisnya ya. Ini saya sama bapak saya itu kan, papa saya kan suka boncengan. Kita tuh, saya suka menemani beliau tuh nongkrong gitu kan. Jadi kita tuh setiap hari tuh jalan jauh, guys. Kita menemukan banyak fakta bahwa kalau ibu-ibu, emak-emak tuh bawa motor itu kadang-kadang kalau belok kanan itu ya, atau belok kiri itu nggak hidupin kita spion gitu. Nggak hidupin kita spion, nggak nengok ke belakang. Jadi bahaya gitu ya. Jadi mereka tuh nggak tahu kita mau belok kemana gitu kan. Tiba-tiba kita lagi jalan, tiba-tiba di belok kanan, tiba-tiba tanpa lampu sen, dadak gitu kan. Jadi agak-agak aneh gitu kan. Ini fakta ya. Jadi nggak tahu juga kenapa begitu kan. Mungkin nggak tahu juga, mungkin karena emak-emak tuh lagi mikirin sesuatu, mungkin ada masalah di rumah tangganya kan. Karena dia kan, kalau perempuan wanita itu kan lebih sering bermain emosi, kalau laki-laki kan lebih sering bermain logika gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ikut saya Islam itu bisa diterapkan Indonesia seperti di Afghanistan, bisa. Karena wanita tuh semuanya sudah aman sama laki-laki. Ya, tidak ada kekurangan gitu. Kalau asalnya cuma untuk cari cerdas, di rumah juga bisa gitu kan. Tinggal modal buku-buku, tinggal keluarganya, entah abangnya, entah adik laki-lakinya, entah siapapun itu ya, yang laki-laki itu bisa bawakan buku ke rumah gitu kan. Bisa juga dari HP. Jadi nggak ada asal untuk cerdas gitu kan. Nggak ada. Kita ini tidak hidup di hutan ya. Kita tidak hidup di hutan dan tidak hidup di zaman dinosaurus. Kita ini hidup di zaman modern yang semua itu bisa didapat di rumah karton itu, dari buku, dari gadget bisa dapat ilmu mudah. Bahkan ada buku online, guys. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sekolah tuh ya, bagi saya pribadi itu hanya untuk cari ijazah gitu kan. Karena kecerdasan itu bisa dapat di mana saja. Nah, jadi lebih penting itu adalah laki-laki. Cuman karena kita ini memang belum bisa menerapkan Islam yang kafah, ya kita terpaksa, kayak saya ya, saya terpaksa memang harus menyalurkan anak wanita saya gitu. Karena kita beda sama Afghanistan, kita belum menerapkan Islam secara kafah. Banyak laki-laki di keluarga di kita ini yang belum paham itu. Misalnya, anggaplah yang paham itu misalnya saya, tapi papa saya belum paham, adik laki-laki saya belum paham, saudara saya laki-laki lainnya belum paham gitu. Jadi cuma saya paham, cuma. Tapi kalau saya meninggal gimana? Gimana nasib anak perempuan saya? Makanya anak perempuan saya mau nggak mau harus saya sekolahkan, gitu kan? Biar nanti dia tuh bisa mandiri. Kenapa? Karena belum bisa menerapkan Islam secara kafah. Karena banyak laki-laki yang nggak paham, yang belum paham perannya. Sehingga saya katakan tadi ya, kalau mereka tahu Islam secara kafah, mereka akan ngerti kalau wanita ini akan dapat perlindungan berlapis dari semua laki-laki dari dalam keluarga itu wajib melindungi wanita ini, mencukupi kebutuhannya, gitu kan? Makanya Islam itu mengatur, contohnya warisan itu dikasih lebih banyak laki-laki. Kenapa? Laki-laki dapat 2/3 dari wanita. Kenapa? Untuk dia tuh beban di pundaknya sangat berat gitu. Ada bayangkan ya, beban saya adalah semua wanita dan keluarga saya. Makanya saya tuh harus giat bekerja gitu kan. Karena saya itu adalah kewajiban saya gitu kan. Jadi
seandainya misalnya saya punya sepupu perempuan, saya suaminya miss gitu kan ya, itu saya tanggung jawab ikut menafkahi juga gitu kan. Kalau dia mendapatkan suami yang nggak bener gitu kan, nah, dia bisa ngadu ke saya gitu. Nah, ya kalau saya mampu saya akan bantu gitu kan. Nah, jadi itulah laki-laki dan Islam. Cuman karena belum bisa dipraktekkan, jadi gini guys ya. Jadi sebelum mempraktekkan seperti di Afghanistan, jadi wanita itu tidak, dan sekarang sudah longgar bahkan kan, wanita udah boleh sekolah, di Bu Megawati harus update berita lagi gitu kan. Itu sebelum mempraktekkan seperti itu ya, harus dibuat dulu, harus dipahami dulu bahwa laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih terhadap wanita. Setelah semuanya sudah mengerti, paham, berjalan, baru buat aturan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa muhrim gitu. Jadi harus bertahap, nggak bisa langsung dibuat seperti itu karena nanti bahaya. Coba ada bayangkan kayak anak saya nih. Nah, saya larang misalnya nggak boleh sekolah gitu di luar, harus di rumah saja. Ya kalau dapat suami yang baik, ya kalau adik saya baik, ya kalau bapak saya baik, yang ngerti itu. Kalau nggak ngerti gimana? Ya saya meninggal, anak perempuan saya kasihan dong. Makanya kalau belum siap ya kita jangan itu dulu yang kita terapkan. Jadi saya pun tidak menerapkan itu. Kenapa? Karena belum siap. Umat belum siap gitu kan. Nah, tapi kalau udah siap baru kita bisa terapkan guys. Makanya Islam tuh sudah mengatur dengan indah gitu kan. Jadi kita tuh harus tahu urutannya, jangan langsung lompat sehingga nanti semuanya akan berantakan. Karena Islam itu adalah ajaran yang sempurna, harus ada langkah-langkah yang harus sempurna juga gitu, bertahap dan sistematis, terukur, bukan asal-asal lompat gitu guys. Jadi perempuan di dalam syariat Islam itu enak sekali. Perempuan tidak perlu sekolah, tidak perlu bekerja, hanya perlu urus suami dan anak-anak di rumah aja. Kamu yang tidak paham, Dul. Itu tidak enak. Itu namanya tidak punya kebebasan. Sama seperti burung di dalam sangkar yang dijaga. Justru wanita tuh bebas, tapi bebasnya di rumah. Dan itu bukan seperti burung dalam sangkar, ingat ya. Dalam rumah tuh kita tuh adalah kita ini bukan hidup seperti zaman dinosaurus, di mana kita tuh bisa lihat dunia di rumah. Di rumah kita bisa lihat dunia. Ada tinggal buka HP, ada bisa buka WA atau apapun itu ya, komunikasi dengan luar bisa, tapi ada di rumah gitu. Dan tentu komunikasinya harus ada muhrim. Nah, ada bisa lihat dunia juga, lihat negara-negara lain itu. Jadi nggak ada ceritanya wanita tuh di rumah tuh seperti burung dalam sangkar. Kalau ke rumah juga boleh, siapa bilang nggak boleh? Tapi ditemani muhrim gitu. Jadi jangan jadi gini, kalau burung dalam sangkar oke. Itu jadi nggak sama ya dengan wanita muslim ya yang seperti ikut syariat itu. Kalau burung dalam sangkar itu adalah memang betul-betul nggak boleh keluar. Karena kalau keluar dia terbang kita kehilangan burung itu, maka disangkar terus. Wanita dalam Islam tuh nggak seperti itu. Dia boleh keluar sangkar, keluar rumah boleh, tapi ditemani muhrim. Nah itu kan bagus sekali, sehingga keamanan terjamin. Coba kejadian pelecehan di luar sana itu terjadi ya, bukan semuanya itu karena tidak ada muhrim ya. Makanya ada dengar wanita dilecehkan itu karena nggak ada muhrimnya. Coba kalau ada muhrim, coba saya pergi menemani istri saya keluar rumah, coba ada nggak laki-laki yang mengganggu? Ada kalau dia nekat, kalau dia sudah kehilangan akal sehat gitu kan, karena minimal dia akan berhadapan dengan saya gitu kan. Saya mungkin biarkan istri saya itu diganggu, dilecehkan. Tapi kalau istri saya keluar rumah, itu besar kemungkinan peluangnya laki-laki ini lebih permudah untuk melecehkan istri saya gitu. Karena nggak semua laki-laki di luar sana baik gitu kan. Nah, makanya mbak ini nggak paham gitu kan. Islam tuh agama yang sempurna. Jadi dia tuh tidak ada lubang dalam Islam tuh, nggak ada. Semua ditutupin dengan sempurna. Jadi saya aja ya, kalau bisa saya tuh bekerja di rumah gitu. Kenapa ya? Ada bayangkan ya, orang tuh banyak suka bekerja di rumah bahkan kan. Kenapa? Di rumah tuh menyenangkan. Anda bisa kumpul sama keluarga. Saya dulu ya, kerja di luar tuh saya mengimpikan kerja di rumah. Kayak sekarang nih saya kerja di rumah nih. Kenapa? Karena kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa bermain dengan anak kita, dengan istri kita gitu kan. Jadi indah sekali gitu. Dan kita tuh justru bebas. Kenapa? Karena kita tuh tidak terikat sama aturan perusahaan, tidak terikat sama perintah bos kita bosnya gitu. Nah, apalagi kalau wanita nggak perlu kerja gitu kan. Jadi nikmat terbesar wanita adalah ketika dia di rumah, dan kalaupun dia kerja bukan kerja keluar rumah guys, di rumah saja. Kan banyak tuh pekerjaan yang di rumah. Misalnya kalau dia
mau antar barang ya tinggal suruh jasa siapa yang ambil barang ke rumah. Dan itu pun di rumah tuh kan ada murimnya, entah anak laki-lakinya, entah suaminya gitu kan. Nah, jadi indah, wanita Islam itu indah gitu, kehormatannya terjaga. Jadi kalau Anda bingung ya, lihat contoh Bunda Maria atau Siti Maryam gitu. Ya, apakah Siti Maryam itu rezekinya apa? Apakah Anda mau katakan Siti Maryam itu atau Bunda Maria itu seperti berulang sangkar? Coba gini ya, Mbak ini ya, coba lihat atau dengar sejarah dari Bunda Maria. Ya, itu sama seperti yang dipikirkan Mbak ini. Dia selalu di dalam mihrabnya gitu, gambarnya. Apakah dia seperti berulang sangkar? Tidak. Ya, dulu nggak ada internet, bahkan nggak ada internet, nggak ada WA. Dia tuh betul-betul ya terisolasi di kamarnya gitu. Tapi itu untuk menjaga kesuciannya. Bahkan ketika pamannya itu misalnya menjaga kebutuhan, masih ada malaikat yang ngantarkan makan minuman gitu kan, sehingga dia itu tidak pernah kekurangan guys. Jadi ketika paman datang melihat kekurangan makanan minuman banyak ini kan, jadi siapa ini? Karena pamannya heran, dia nggak pernah merasa mengantar kan. Ya waktu itu gitu mungkin, atau mungkin dia sudah mengantar tapi nggak sebanyak ini gitu kan. Nah lalu si Maria mengatakan bahwa ini rezeki dari Allah gitu. Artinya ada malaikat yang mengantarkan kepada dia makanan itu guys. Nah itulah buktinya bahwa dalam Islam tuh Allah tuh menjaga wanita tuh yang suci, yang mulia dengan mencukupi rezekinya. Apalagi kalau dia punya pamannya juga ngasih dia makanan, ya kan? Allah juga menjaga rezekinya, udah dikasih pamannya, Allah kasih lagi. Belum lagi kalau dia punya saudara laki-laki, anak laki-laki, ini enak dalam Islam itu indah guys. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan dalam Islam itu wanita itu seperti berulang sangkar lah, seperti apa, itu nggak ada guys. Ya, Islam itu adalah agama yang memberi solusi. Jadi kalau dalam agamanya Mbak ini ya, yaitu Kristen mungkin ya, itu ada celah-celah, ada lubang-lubang, dimana kalau boleh keluar rumah, ada peluang untuk dilecehkan. Ingat ya, peluang dilecehkan itu ada kalau wanita keluar rumah, apalagi tanpa muhrim. Banyak kejadian kan, wanita-wanita dilecehkan gitu. Islam tidak akan kejadian kalau diterapkan secara benar gitu kan, tidak akan ada kejadian pelecehan gitu. Orang betul-betul dijaga gitu guys. Wanita itu betul-betul seperti ya kita lapis penjagaannya. Jadi betul-betul dijaga, dilayani wanita itu dengan baik gitu, dicukupin nafkahnya, bahkan kalau bisa dilebihkan gitu kan. Karena memang kita Islam itu bukan hanya mengatur bahwa kita tuh harus ya mencukupi wanita-wanita kita, tapi juga juga harus bijaksana dengan melebihkannya kalau kita punya rezeki lebih juga gitu guys. Dibanggakan pemiliknya. Dulu di dalam sangkan juga tidak sekolah dan tidak bekerja, hanya perlu loncat-loncat, terus nyanyi-nyanyi, cuma nyenengin pemiliknya. Perempuan itu adalah manusia yang mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sama dengan kamu. Yang bilang wanita seperti bunga sangkar siapa? Wanita Islam ya. Boleh keluar rumah tapi dengan muhrim. Artinya Anda bayangkan ya, wanita Islam itu seperti jenderal TNI. Coba jenderal TNI ya, atau presiden kemana-mana, coba dikawal presiden dikawal pas pampres kan. Anda bayangkan coba, wanita tuh kalau rumah tuh ada bodyguard dalam Islam ya, enak banget dijagain kan. Ini jangan kata kamu wanita Islam terus seperti bunga sangkar, tidak. Makanya dia nggak ngerti Islam, sosok ngomong Islam itu guys. Dikira apa namanya, jadi dia kira kayak wanita dalam Islam tuh kayak tahanan kota gitu guys. Enggak guys, ya kan, dia tuh seperti presiden ya kan, seperti panglima TNI, kemana-mana ada pengawalnya guys gitu. Indah sekali Islam itu sudah menjaga itu semua gitu kan. Bahkan bukan cuma pengawal, tapi juga semua itu melindungi dia, abang laki-lakinya, adik laki-lakinya, bapaknya, pamannya, kakeknya, semua sepupu laki-laki, semua laki-laki dalam keluarganya itu menjagain dia guys. Itu enaknya Islam. Tapi tentu ada yang lihat prakteknya ya, karena di Indonesia ini belum mengerti semuanya karena hal itu dan belum mempraktekannya. Makanya kalau dipraktekkan akan ya sangat indah sekali guys. Jadi orang-orang kayak gini ya, yang nggak ngerti Islam ini akan bungkam langsung gitu kan. Ya dia melihatnya karena belum menjalankan Islam itu seperti itu ya, dia melihatnya yang kayak ini, dikiranya ini udah ajaran Islam, bukan. Ini belum ajaran Islam gitu kan. Jadi kalau dia lihat Islam ditegakkan syariatnya, dia akan tercengang dan dia akan kagum dan akan menelan ludah melihat fakta yang indah itu guys. Perempuan itu bukan burung dan juga bukan budak lelaki,
perempuan mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sangat tinggi di dalam Islam. Perempuan sangat bebas, boleh pergi kemanapun juga. Tetapi harus dengan izin suami. Kalau perempuan mau pergi jalan-jalan, akan dijaga oleh lelaki. Selain itu, perempuan juga tidak perlu menyetir mobil. Ini kenapa yang izin suami? Agar suaminya bisa menjaga dia. Ketika dia ada apa-apa di luar, suami bisa mencarinya. Oh, tadi izinnya ke sini. Jadi kalau misalnya dia ada sesuatu terjadi, kan suami bisa langsung, oh, istriku tadi ke sini. Jadi suaminya tuh bisa dia langsung sana atau dia nelpon yang lain. Misal istri saya diizin mau ke pasar. Lalu tiba-tiba jadi apa-apa, ditunggu kok nggak pulang-pulang. Nah, saya bisa langsung sana atau saya telepon adik laki-laki saya. Atau mungkin papa saya atau siapapun yang laki-laki yang dalam keluarga saya, yang muhrimnya gitu. Tolong cek di pasar, tadi dia ngakunya ke pasar ini, coba cek atau dia ada apa-apa gitu. Aman, istri saya aman gitu. Coba kalau dia nggak izin, hilang misalnya, atau dia ada apa-apa, saya mau cari kemana? Saya mau nelpon orang minta bantu cari kemana? Coba, makanya Islam itu indah ya. Jadi nggak ada, wanita itu betul-betul dijaga guys, betul-betul diaman, seperti seorang presiden gitu kan, seperti seorang panglima TNI itu betul-betul dikawal, betul-betul dijaga keamanannya selama 24 jam gitu kan. Karena disupirin oleh penjaganya. Jadi, perempuan di dalam syariat Islam itu sangat mulia dan enak. Itu bukan kebebasan namanya. Itu adalah penjajahan dan penjara. Kamu mau kalau kamu harus minta izin Belanda kalau kamu mau keluar dari rumah? Kamu mau dong kalau kamu pergi jalan-jalan dijaga oleh tentara Belanda? Itu jangan samakan dengan Belanda. Belanda menjajah. Kita samakannya dengan presiden ya, dengan panglima TNI. Kenapa? Karena Belanda, ingat ya, wanita Islam itu ya dilakukan seperti ratu. Jadi sama seperti dilakukan seperti presiden, dikasih nafkahnya, dicukupin. Belanda saya tanya, apakah Belanda ketika nyuruh anak keluar rumah tuh nafkahnya dicukupi? Tidak. Belanda ya, dia nggak ngerti. Disamakan dengan Belanda. Belanda itu dia menjajah kita. Suami kita nggak menjajah kita. Pertama, yang kedua, suami kita menafkahi kita. Bahkan semuanya tuh pekerjaan rumah tuh suami itu yang kerjakan. Ini kita ngomong dalam Islam ya. Kalau kita nggak ngomong yang liberal, nggak. Kita ngomong tentang bukan sekuler juga, tapi ngomong tentang yang menegakkan syariat Islam. Jadi semua kebutuhan istri itu sudah cukupi. Jadi sama seperti seorang presiden. Jadi dia tuh udah lengkap semuanya guys, tinggal jalan gitu kan. Kalau Belanda tidak, kita dikurung di rumah, nggak dikasih apa-apa, sawah kita dirampas, ya kan? Bahkan anak perempuan kita diperkosa, apalagi bahkan kita tuh, ya coba anda lihat ya. Orang-orang jajah Belanda itu kurus-kurus gitu. Dan ingat ya, dia ngomong Belanda nih, wanita Mbak ini ngomong Belanda. Ingat Belanda itu agamanya apa? Mereka saya bawa agama lagi ya. Agama Belanda itu ya adalah beragama Kristen ya. Jadi nggak bisa samakan dengan suami yang Muslim. Ya, suami Muslim tidak sama kelakuannya dengan penjajah Belanda Kristen guys, nggak sama guys. Ya mereka tuh memang niat menjajah tuh dengan slogan mencari emas ya, gospel glory, kejayaan, kekuasaan dan menyebarkan Injil. Jadi nggak sama dengan laki-laki. Suami Muslim itu tidak ada misi mencari kekuasaan, mencari kekayaan dan menyebarkan Injil, nggak ada. Yang ada suami Islam itu adalah mencari mencari keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Beda sama Belanda. Jadi jangan samakan gitu. Makanya Mbak ini dia nggak ngerti dia menyamakan dengan burung dalam sangkar lah, seperti penjajah Belanda lah. Ini makanya belajar lah. Jadi Mbak ini harusnya belajar tentang Islam gitu. Ya pakai logika. Masa suami dalam Islam tuh disamakan dengan penjajah Belanda coba? Dari agamanya sudah beda gitu kan. Dari tujuannya aja udah beda juga. Tujuan Belanda itu menjajah sambil menyebarkan Injil ya kan. Nah, menyebarkan Alkitab itu yang dari Belanda. Dia tuh betul-betul merampas semua hak-hak dari yang dijajahnya dan dia betul-betul menzolimi total gitu kan. Nah, kalau suami tidak, suami sebaliknya mencukupi semua kebutuhan istrinya dilakukan seperti ratu dalam Islam ya. Saya bukan ngomong tentang liberal atau sekuler atau yang sekarang ini, tapi dalam betul-betul yang dilakukan Islam ya. Jadi dijaga pengamanannya 24 jam, keluar rumah itu boleh dengan izin dan bukan cuma izin saja dikeluarkan, tapi juga dengan pengawalan ya, dengan pengawalan yang super ketat sehingga tidak ada peluang. Jadi sama kayak presiden.
Jadi apakah presiden dan panglima itu kemana-mana tuh adalah mereka itu adalah seperti dijajah Belanda? Kan tidak. Coba berani nggak dia katakan presiden dan jenderal itu seperti dijajah Belanda? Kan tidak. Dia berani hanya kepada wanita Muslim gitu kan. Padahal presiden dan panglima ini juga dijaga sama tentara gitu kan, pas pampres. Tujuannya itu apa? Agar dia aman gitu. Karena keselamatan nomor satu guys, keamanan presiden nomor satu. Nah, wanita Islam diperlakukan seperti itu. Jadi tentara Belanda itu beda sama suaminya. Tentara Belanda adalah tujuannya untuk membuli penduduk pribumi, untuk membuli, untuk merampas hartanya, merampas haknya. Oh, suami kan tidak. Suami itu sama seperti pasukan pas pampres. Memang betul menjaga keselamatan presiden, gitu. Beda sama pasukan Belanda, makanya aduh mbak ini belajar lah bebek gitu kan, ini absurd, minta ampun guys, serius. Jadi tanpa ragia sudah absurd, ini sekarang mbak ini pula lagi yang jauh lebih absurd gitu kan. Kamu juga mau kalau kamu tidak boleh menyetir mobil sendiri, kemana-mana disopirin oleh polisi. Jadi itu bukan mulia dan enak, itu namanya penjajahan dan penjara. Fatimah, Allah berkata di dalam Al-Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalah nyetir ya, saya katakan ya, wanita itu kan namanya punya emosi. Kalau laki-laki yang logika, sehingga jadi kalau dia ngerti ya, coba dia melihat berkaca pada kaumnya ya. Saya bukan merendahkan perempuan ya, ini fakta guys ya. Kalau ada sering jalan-jalan ya, mungkin ada jarang jalan mungkin ya. Orang yang sering jalan pasti paham ini. Kalau wanita itu memang bawa kendaraan tuh agak aneh-aneh guys. Jadi pokoknya saya pernah nih guys ya. Saya sama istri, saya bonceng istri anak saya. Saya sering kena masalah sama wanita di jalan guys. Ya sering sekali. Ada aja kejadian itu. Karena saya paham mungkin mereka tuh kan, karena mereka tuh adalah orang yang emosian, nggak pakai logika juga, tapi nggak kayak laki-laki yang mereka tuh lebih banyak emosi. Jadi ada aneh aja kejadian jalan gitu. Ini bukan dalam merendahkan wanita ya, tapi ngomong fakta aja. Waktu itu saya lagi jalan sama istri sama anak saya, itu di persimpangan 4, ya kan? Anda bayangkan ya, ada di depan saya ada banyak motor itu. Motor ini lewat terus. Dia dari jalan kecil mau melintas ke jalan besar. Mau belok kanan ke jalan besar. Sementara kami motor-motor ini semua di jalan besar, memang jalan kami. Harusnya dia ngalah kan. Nah, itu saya ngalah padahal guys. Motor-motor tuh nggak mau ngalah. Motor-motor tuh gas ke depan semua. Saya tidak. Saya ya, karena saya mikir di belakang bawa anak istri ya, rentan. Saya berhenti. Ya kan? Saya berhenti. Tapi apa yang terjadi coba? Kayaknya mbak ini emosi gitu. Mungkin dia emosi bukan sama saya, tapi pada orang-orang pemotor ini. Kok orangnya ngasih jalan gitu kan? Ya wajar dong. Kan jalan pemotor, jalan ini kan pemotor kan lurus. Dia kan berbelok, harusnya dia yang nanti. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin mbak ini ada masalah emosi atau gimana. Dia melampiaskan ke saya gitu guys. Saya yang padahal saya ngalah loh. Jarak antara saya dengan dia tuh, kalau dia kan belok kanan. Jadi kalau saya lurus pasti kena. Makanya saya berhenti. Saya kasih posisi dia tuh biar bisa muter ke kanan dengan lega, gitu kan. Tapi apa terjadi? Harusnya kan dia belok kanannya tuh agak letter L ya, bukan langsung miring gitu. Ngerti nggak? Karena space masih jauh depan saya gitu. Dia bisa memutar manuver itu dengan lega gitu. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia gas kencang mobilnya. Kalau masih pelan masih oke lah. Karena dia kan harusnya memang pelan. Karena itu dia tuh adalah melintasi persimpangan, bukan lurus ya. Saya yang lurus pada pengendara motor lain. Nah, dia gas kencang motornya dan nabrak saya, sehingga anak istri saya jatuh di belakang. Saya marah dong, ya kan? Karena ini anak istri saya, tapi untuk nggak terluka. Kalau sempat terluka gimana? Saya turun dari motor saya pegang, saya gedor kacanya. Tok tok tok, keluar, saya bilang gitu kan. Karena saya emosi, saya marah. Kalau saya aja jatuh nggak apa-apa. Ini anak istri saya jatuh gitu kan. Tapi itu nggak luka. Waktu saya nggak tahu dia luka apa tidak anak istri saya. Jadi saya emosi sebagai laki-laki yang melindungi keluarga. Saya marah, saya turun, saya gedor pintunya. Saya udah siap ini, mau berantem lah kan. Karena ini adalah anak istri saya celaka guys. Nah, pas saya udah ngalah padahal kan, udah ngasih dia space untuk muter gitu. Tapi dia main kencang aja guys. Nah, saya nggak tahu itu wanita. Ternyata wanita guys. Nauzubillah, wanita gitu kan. Wanita, lalu dia buka kacanya gitu kan. Lalu katakan,
kamu kamu lihat dong, kata kan. Saya bawa keluarga nih, istri mana? Lalu dia kan, bawa istri anak pak. Iya. Karena kalau saya sendiri saya nggak langsung marahin nih gitu kan. Akhirnya dia stop di depan, akhirnya dia ganti rugi ya. Saya sebenarnya nggak mau terima ganti ruginya, tapi kata polisi itu ya sudahlah pak, ambil aja lah pak. Kan kasihan juga sama tuh bapak butuh pengobatan. Saya juga waktu itu belum ngecek istri saya aman apa tidak gitu kan. Jadi ya sudahlah. Waktu itu saya udah dikasih 100.000 guys. Ya saya terpaksa terima gitu kan, karena bukan apa-apa ya. Saya pikirnya jadi harus dihukum gitu, nggak mungkin lewat gitu aja gitu kan. Nah jadi ya saya pun nggak mungkin juga perkarakannya ke polisi gitu kan, karena ya udah kita maafin lah gitu kan, karena dia juga minta maaf. Tapi itulah fakta bahwa bisa jadi hal seperti itu guys. Kalau laki-laki saya kira nggak mungkin begitu, kalau yang buat laki gitu kan, karena wanita ini memang suka emosian gitu. Emosi itu gampang sekali gitu. Kadang-kadang jadi makanya bahaya kalau wanita tuh bawa kendaraan, agak lebih bahaya gitu guys dibandingkan laki-laki. Karena kita tuh kalau berkendara tuh nggak boleh pakai emosi gitu kan, makanya logika tuh dikedepankan gitu. Apalagi kalau profesinya supir gitu kan, itu bahaya sekali kalau dia tuh punya emosi gitu kan. Makanya ya ini adalah banyak hal-hal yang logis kenapa ya sebaiknya itu laki-laki gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah masuk akal, jadi nggak asal-asalan gitu kan. Jadi Islam tuh sudah mengatur semuanya, ya kan. Dan kalau dia khawatir misalnya aku kan juga pengen mengemudi, pengen menikmati sensasi mengemudi, gampang ya, sebenarnya gampang gitu. Kan udah ada simulator ya kan. Kalau gamer pasti ngerti nih, dia tinggal beli TV ya kan, lebih murah pada mobil lagi ya. Saya aja ya, daripada saya jujur ya, kalau saya memang hobi nyetir ya, dibandingkan saya nyetir mobil gitu kan mana-mana gitu kan, mending saya beli simulator, lebih murah guys. Mobil itu berapa mahal kan, belum lagi beli bensinnya, belum lagi keamanannya. Saya tinggal beli simulator game mobil-mobilan, saya tinggal beli racing wheel namanya dia, yang ada gas rem dan setirnya. Saya tinggal nyetir di rumah saja gitu, nikmat. Saya bahkan bisa mengendarai mobil super lagi, supercar yang nggak mungkin terbeli di nyata. Saya bisa mengendarai Lamborghini, Ferrari hanya lewat game gitu. Dan itu kalau perlu pakai kacamata 3D lagi ya, atau kacamata VR. Jadi udah realistis guys. Nah, atau kayak naik pesawat, ada namanya flight simulator. Jadi Anda nggak perlu juga dipilot gitu kan. Kalau Anda mau menikmati sensasi berkendara naik pesawat ya, tinggal beli game namanya flight simulator. Anda mainkan, itu udah kayak asli itu, pemandangannya terkonek dengan internet bahkan kan. Jadi betul-betul dibuat seperti asli. Jadi nggak ada alasan bagi wanita tuh nanti nggak bisa menikmati sensasi mengemudi, tidak. Ini makanya di zaman canggih ini semua sudah terakomodasi gitu kan. Jadi itu lagi ya, tidak ada alasan bagi Anda untuk menolak Islam gitu. Karena zaman pun udah canggih juga gitu kan. Jadi hanya orang-orang yang degil saja yang banyak alasan gitu kan, demi melanggar perintah Tuhan ya, pada itu masuk akal bagi mereka ya. Mereka mau menggadaikan imannya dan logikanya gitu. Apa yang diatur itu sangat logis sekali dari Tuhan gitu kan. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung perempuan. Dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan bisa mencari nafkah sendiri jika mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada yang hanya bisa dilakukan oleh laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan bisa menyetir mobil sendiri. Perempuan jarang tuh nyari nafkah, tapi dengan izin suami dan dengan caranya yang diatur dalam agama Islam. Jadi nggak sembarangan gitu. Karena itu semua demi kebaikan sama perempuan sendiri gitu guys, ya kan. Jadi nanti kalau perempuan itu keluar rumah bekerja, nanti dia akan dimaafkan suaminya jadi malas, ngerti nggak? Karena ada loh guys, suami itu melihat istriku bekerja di luar nih, istrinya suaminya malas-malas gitu kan. Saya pernah dengar ya, contoh misalnya gini, ada suami istri itu ya sampai istrinya guys ya pengen punya nafkah sendiri, dia buka kedai bersama anak perempuannya. Nah suaminya melihat, istriku buka kedai gitu kan, kedai tepi jalan saja gitu, kedai yang kayak
apa ya, kedai-kedai yang tepi jalan itu guys, kita paham lah ya. Nah, tapi cukup besar juga omsetnya gitu kan. Jadi bisa untuk bahkan nafkahi suaminya juga. Ini suaminya tuh jadi malas kerja guys. Soalnya suaminya tuh taunya minta ya istrinya. Kenapa? Istrinya udah ada kerjaan, tapi istrinya kan juga nggak mau jadinya di apa, jadikan sapi perah gitu kan. Harusnya kan dia melakukan itu kan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab suaminya. Nah, tapi akhirnya suaminya memanfaatkan dia gitu kan. Nah, akhirnya ketika istri nggak mau ngasih uang, apa terjadi? Suaminya bakar istrinya guys, sampai kan? Udahlah dia manfaatin istrinya untuk nyari uang, mentang-mentang istrinya nyari uang, dia nebeng di situ, istrinya nggak mau ngasih uang malah dibakar lagi ya, itu bahayanya, gitu kan? Nah, jadi kalau Islam itu diterapkan, dan laki-laki itu punya alasan, oh aku nggak mau kerja lah, aku nggak mau ini itu, kenapa? Tanggung jawabnya besar gitu. Dia nggak bisa ya asal nanti, oh istriku nggak kerja gitu kan? Jadi nggak mungkin dia memaafkan wanita karena pasti dia dimanfaatin karena tugas laki-laki gitu kan. Nah, makanya misalnya itu semuanya posisi jelas, jadi udah tahu tanggung jawabnya siapa ini, jadi nggak ada alasan nanti oh ini tanggung jawab siapa gitu kan, karena Islam tuh nggak ada abu-abu, semuanya jelas hitam dan putihnya gitu. Jadi nggak ada yang bakal dimanfaatkan kecuali suami, hanya suami yang dimanfaatkan sama wanita, dimanfaatkan sama istri, nggak ada di situ, nggak ada di situ yang memanfaatkan suami, nggak ada kayak Islam gitu kan. Jika mereka belajar menyetir, perempuan juga bisa menjadi buruh kasar sampai menjadi pemimpin seperti Ibu Megawati. Tetapi banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Perempuan bisa melahirkan dan menyusui anak yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh. Ya, makanya kelebihan itu, ya, maksudnya tuh gini, laki-laki dilebihkan atas perempuan tuh dalam hal-hal tertentu yang berhubungan dengan luar rumah gitu. Itu maksudnya dilebihkan tuh dalam hal-hal tertentu, bukan semuanya. Ada kelebihan laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki itu lebih dalam hal kelebihan untuk melindungi, ya, melindungi. Jadi memang laki-laki nggak melahirkan, tapi dia akan menjaga anak yang dilahirkan itu. Dia akan menafkahi juga. Jadi beda gitu kan. Laki-laki itu adalah sebagai pelindung, sebagai ya kelebihannya. Jadi misalnya kayak wanita katanya, ya memang itu kelebihannya itu bisa melahirkan anak, bisa menyusui anak, bisa merawat anak, ya iya. Tapi apakah itu dilakukan di luar rumah? Apakah anak itu melahirkan di luar rumah? Kan tidak. Karena melahirkan dalam rumah atau di rumah sakit diantar suami gitu kan. Jadi apa mungkin Anda tuh pergi ke rumah sakit sendiri? Nanti orang akan bertanya nih, ini suaminya mana, nggak tahu jawab gitu kan. Jadi ini adalah nggak ada alasan bagi dalam Islam itu untuk aneh-aneh itu nggak ada guys. Semua sudah diatur dengan sangat sempurna oleh Tuhan alam semesta, yaitu Allah SWT guys. Lelaki, perempuan juga lebih setia dan bertanggung jawab daripada lelaki. Selain itu, klaim perempuan lebih setia atau jawab daripada laki-laki itu nggak benar guys ya, karena nggak ada parameternya. Coba Anda bayangkan ya, saya tanya pelakor lebih banyak perempuan atau laki-laki? Setahu saya pelakor lebih banyak wanita gitu kan. Bahkan Anda tahu nggak, laki-laki itu rusak karena wanita. Ada mungkin dia nggak pernah dengar lagu-lagu ya, wanita racun dunia gitu kan. Nah, bahkan ya ada apa ya semacam ya kata-kata bijak lah, bahwa yang perlu dijaga itu adalah hati-hati terhadap harta tahta wanita. Sebegitu berbahayanya wanita nih kalau tidak dikelola dengan baik gitu kan, bisa menjadikan laki-laki pun bisa rusak karenanya. Ya, ada yang murtad karena wanita, ada yang ribut sama istrinya karena wanita. Ya, banyak hal yang terjadi karena wanita gitu kan. Jadi dikatakan wanita dikatakan setia enggak, masa tuh enggak, parameternya apa sekarang ya? Anda pakai statistik mana coba? Karena setahu saya pelakor lebih banyak wanita. Jadi saya juga nggak mau mengatakan wanita lebih daripada laki-laki, lebih nggak setia daripada laki-laki, tidak. Tapi untuk mengatakan bahwa wanita lebih setia daripada laki-laki saya nggak setuju. Karena parameternya nggak jelas gitu kan. Karena ada banyak laki-laki nggak setia, juga ada banyak wanita nggak setia gitu. Nah, jadi jangan. Ya, kecuali kalau lebih banyak laki-laki yang nggak setia dibanding wanita setia, oke lah. Tapi kan nggak begitu guys. Jadi contoh sekarang ya, saya tanya sekarang ya, lebih banyak mana wanita, maaf ya, pelacur dibandingkan dengan laki-laki itu apa istilahnya? Digulu masalah ya. Jadi pria penjajah tubuh atau wanita penjajah tubuh lebih banyak mana coba? Nah,
Memang sih kalau wanita tuh memang karena demi kebutuhan hidup, nah itu makanya kita harus selamatkan mereka ya dengan cara nafkah yang cukup gitu, sehingga mereka tidak lagi menafkahi dirinya dengan menjual tubuhnya gitu kan. Jadi intinya adalah dia dapat data dari mana? Kalau wanita lebih setia dengan laki-laki gitu kan? Enggak begitu kan logikanya. Banyak kok di sana tuh pelakor dari wanita gitu. Jadi harus jelas parameternya gitu kan, jangan hanya meter sendiri gitu. Tapi kalau menaikkan oke lah, itu memang fakta, karena laki-laki tidak menaikkan. Jadi ngomonglah sesuatu yang fakta atau paling nggak minimal pakai data gitu kan, jangan asal-asal ngawur seperti ini gitu kan. Perempuan juga lebih cantik dan lebih lembut daripada lelaki. Perempuan tidak perlu menjadi pintar dan Perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Ini data dari mana? Dia belum tahu banyak laki-laki lembut ya, belum tahu dia. Saya termasuk laki-laki lembut. Kenapa? Saya nggak berani, saya nggak tega marahin orang guys, nggak pernah. Saya nggak tega marahin orang. Saya lebih suka ngalah ya, lebih suka mengalah saya. Perempuan, jadi gini ya. Contoh saya sendiri ya gitu. Kenapa saya beda dengan teman gitu? Karena saya mencontoh diri saya sendiri. Jadi saya tuh merasa saya adalah pria lembut gitu. Saya nggak suka marah-marah. Saya orangnya penyabar dan suka ngalah gitu. Bahkan kalau diadu sama wanita yang lain, ada wanita itu lebih banyak wanita yang marah dibandingkan saya gitu kan. Istilahnya adalah ini adalah sesuatu yang klaim yang ini dia nggak tahu apa. Ada wanita yang MMA juga, yang UFC, wanita petinju gitu kan, wanita main bola. Bahkan belum tahu dia ada emak-emak yang suaranya suka keras, kasar gitu kan. Jadi apa ya? Jadi apa kurang pilih itu gimana guys? Jadi nggak apa ya? Banyak loh wanita tuh nggak lembut. Jadi dia tuh apa, dia hidup di dunia apa gitu ya? Coba gini ya. Contoh kayak dia aja. Dia ini nggak lembut guys ya. Kalau anda dengar dia ngomong, dia ini nggak lembut. Kenapa? Dia kan lawan bicaranya kan laki-laki nih. Harusnya kalau sama laki-laki itu kan harusnya dia harus ngerti lah. Minimal suaranya tuh jangan sekeras laki-laki gitu kan. Tadi tengok suaranya. Argumentasi laki-laki seperti itu gitu. Harusnya dia tuh kan intinya adalah harus kasih sesuatu yang bukan sesuatu yang perlawanan gitu kan. Ini kan sepertinya melawan si laki-laki ini. Harusnya dia itu kan dengan lembut jelaskan, menurut saya wanita itu kan begini kan, harus gitu dengan lembut gitu kan, dengan bahasa lembut, bukan dengan mengejek laki-laki ini gitu, laki-laki yang diperankan oleh kartun laki-laki ini gitu. Jadi seperti berantem di kata-kata gitu guys. Jadi di mana letak lembutnya coba? Jadi harusnya kalau lembut itu ya, bahkan kalau lembut itu bahkan ya kata-katanya nggak sebanyak laki-laki gitu. Masa tuh dia lebih banyak ngomongnya dibandingkan laki-laki ini gitu. Jadi banyak hal yang ini yang ini baru contoh dia aja ya, belum lagi yang lain gitu. Jadi mungkin dia belum pernah ketemu wanita yang keras, yang cerewet, yang ini gitu kan. Jadi bahkan katakan ya wanita itu lebih cerewet daripada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki cerewet itu aneh gitu kan. Karena wanita itu lebih terkenal lebih cerewet, dan cerewet itu nggak ada hubungan sama lembut. Kalau lembut itu ya dia orang itu jarang nggak banyak ngomong, baru lembut gitu kan. Coba Anda lihat Tuan Putri itu tuh nggak banyak cerita guys. Dia paling kalau di Tuan Putri ya, kita ngomong tentang Tuan Putri yang sering diceritakan di film-film atau di buku dongeng itu, Tuan Putri itu nggak banyak cerita, dia nggak seperti ini gitu kan. Jadi dia tuh paling ya kalau diculik dia akan teriak tolong gitu kan. Tapi dia nggak banyak cerita seperti ini. Dia nggak pernah terlihat adu argumentasi, adu otot dengan laki-laki, nggak pernah gitu Tuan Putri gitu kan. Jadi kalau dia tuh hanya paling kalau diganggu dia minta tolong gitu kan. Itu lah buktinya lembut gitu. Itu baru lembut. Tapi kalau dia ini tidak gitu. Jadi dia aja nggak lembut, gimana dia mau katakan wanita itu lembut gitu kan. Contoh dia mencontohkan sebaliknya gitu ya kan. Jadi berkaca lah gitu. Anda saja nggak lembut, gimana Anda bisa katakan wanita tuh gini loh. Kalau dia katakan wanita tuh lembut, saya setuju. Tapi
bukan apa perbandingan laki-laki itu dapat data dari mana? Karena juga ada laki-laki lembut ada, guys. Jadi wanita yang lembut banyak, laki-laki lembut juga banyak. Wanita yang nggak lembut juga banyak, laki-laki yang nggak lembut juga banyak gitu. Jadi parameternya apa gitu kan? Karena harus ada data statistik gitu kan, bukan asal ngomong gitu, guys. Mencari nafkah. Yang penting jadi wanita soleh, menutup aurat dan tunduk kepada suami supaya masuk surga. Di dalam ajaran agama Nah, ini menutup aurat harusnya dia malu nih, guys. Menutup aurat, dia aurat terbuka juga. Makanya guys ya, jadi dia harus lihat. Jadi ketika laki-laki dibilang tutup aurat, dia harusnya membayangkan Bunda Maria. Aduh, dia harusnya langsung merasa tertohok gitu kan. Aduh, betul juga kata laki-laki ini ya. Bunda Maria kan tutup aurat. Aku begini nampak rambut ya kan, nampak leher, nampak dada bahkan ini kan. Harusnya dia mikir gitu. Jadi kata-kata laki-laki ini ya, walaupun ini cuma kartun yang memang dialog yang memang dia arahkan gitu kan, memang sesuai dengan selera dia gitu kan, karena ini kan untuk rekan dia, tentu kata-kata sudah setting saya sesuai dengan selera dia kan. Tapi itu harusnya dia malu. Aduh ya betul juga ya, karena Bunda Maria juga tutup aurat, dia tidak gitu kan. Jadi dia aja nggak mencontoh wanita paling suci di dunia, guys, itu Bunda Maria. Gimana dia mau ngomong gitu kan, harusnya dia malu gitu. Ini masih juga terus keluar-keluar gitu kan, ini kan sangat absurd sekali, guys. kamu, di surga nanti lelaki tidak punya pekerjaan lain selain memecahkan keperawanan bidadari. Di situ perempuan juga tidak punya pekerjaan selain nontonin lelaki sibuk memecahkan keperawanan. Bagi saya, itu bukan surga, itu adalah neraka. Nih saya terangkan ya, jadi nggak ngerti ya, makanya belajar Islam yang benar dong ya. Gini, kita ngerti ya, bukan hanya laki-laki yang punya nafsu, wanita juga. Kalau hanya laki-laki yang punya nafsu, nggak mungkin wanita itu mau bercinta dengan laki-laki, nggak mungkin. Masing-masing punya hawa nafsu, wanita punya nafsu, laki-laki punya nafsu. Makanya banyak wanita itu yang yang tidak perawan. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi bukan hanya laki-laki yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, wanita juga. Ini sama-sama butuh ada kebutuhan seksual, guys, laki-laki dan wanita. Jadi makanya diciptakan ruang yang namanya pernikahan biar terjaga kedua-duanya dari penyakit, dari ketidakjelasan gitu kan. Makanya Tuhan tuh mengatur itu semua melalui gerbang yang namanya pernikahan. Jadi jangan katakan hanya laki-laki saja yang butuh, wanita juga butuh gitu, guys. Nah, lalu kedua ya, dia katakan sibuk mencap perawan. Saya tanya sekarang, apa yang salah dengan mencap perawan? Apa yang salah coba? Apa yang salah dengan mencap perawan? Ya. Jadi apakah yang nggak mencap perawan itu benar? Maksudnya adalah sering nih ya, sekarang kita sering jumpain perempuan tuh nggak perawan lagi. Jadi itu yang benar. Suami mendapatkan istri yang nggak perawan lagi, itu benar. Salah itu, harusnya suami mendapatkan istri yang perawan. Itu tandanya istrinya adalah wanita suci yang nggak pernah sentuh laki-laki sebelumnya. Itu adalah kenikmatan sejati ketika suami mendapati istrinya perawan, masih perawan. Tapi ketika suami mendapatkan istrinya sudah tidak perawan, itu adalah musibah, guys ya. Kenapa? Kasihan. Berarti dia dapat bekas dari pria lain. Itu kasihan sekali gitu kan. Nah, jadi nggak ada salah dengan mencap perawan, nggak ada salah gitu. Yang pertama, yang kedua, apa dia nggak tahu? Wanita yang soleh nanti, yang terban suaminya, itu juga nanti dia akan jadi ratu bidadari. Artinya dia akan jadi yang pencantik di antara semua bidadari yang diberikan untuk suaminya. Ya, bidadari itu ya cantik, tapi dia yang pencantik dan semuanya perawan terus. Nah, logikanya karena semuanya perawan terus, habis dipecahkan perawannya. Ini agak dewasa sedikit ngomongnya. Dia perawan lagi. Coba saya tanya ya, apakah mau laki-laki itu bercinta dengan bidadari itu? Enggak mau. Kenapa? Istrinya paling cantik. Ngapain kita berhubungan seksual dengan yang enggak lebih cantik dari istri kita gitu? Paham ya? Kecuali kalau istri Anda ketika Anda nikah dia sudah tidak perawan lagi, lalu dia makin keriput. Ya, Anda mungkin tertarik dengan yang masih muda, yang masih perawan, ya. Tapi kalau di surga nanti istri Anda tuh selalu perawan dan selalu muda,
ya, dan paling cantik pula, ngapain Anda berpaling? Nggak mungkin. Nah, jadi sama kayak Anda punya mobil 10, satu mobil Ferrari yang paling 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 mewah, paling indah, paling cantik gitu kan. Nah, dan itu selalu baru, meskipun Anda pakai, Anda masukkan ke kubangan lumpur, dia akan selalu baru lagi gitu. Nah, kalau Anda punya 9 mobil, ya mobil biasa lagi, mobil Avanza, mobil Innova, mobil R3 segala macam. Tapi bagus juga gitu kan, mobil bagus juga, mobil yang keluaran terbaru, tapi masih di bawah kelasnya Lamborghini Ferrari. Nah, apakah Anda mau pakai mobil itu? Tidak. Kalau saya ya, ini kita ngomong saya ya, ya banyak lah kira-kira itu bahasa junjungan saya gitu kan. Nah, kita kan jadikan semuanya itu sebagai pajangan saja. Mobil-mobil itu tidak kita pakai. Ngapain saya pakai mobil Avanza Innova? Sebenarnya saya bisa pakai Ferrari, Lamborghini guys. Mobil ini baru terus gitu. Nah, sama kayak saya punya istri yang paling cantik dibandingkan dari itu semua. Yang juga cantik, tapi istri saya paling cantik dan selalu perawan. Ngapain saya bercinta dengan mereka semua? Enggak, ngapain? Istri saya pencantik, atau dari ya, dan selalu perawan. Jadi saya tidak akan nyentuh mereka ini. Saya cukup dengan istri saya saja, gitu kan? Karena dia selalu perawan gitu. Jadi selalu kayak kita tuh makan tuh atau minum itu selalu fresh makanannya, baru terus gitu kan. Nah, lalu itu apa guna dari itu? Nah, gunanya adalah untuk melayani kita dalam hal lain. Misalnya kita mau minta ngambilin, tolong ambilkan itu makanan enak itu, atau buah itu tolong ambilin, atau ambilkan ini itu gitu kan, atau tolong ini kerjakan ini itu gitu. Nah, itu guna dari apalah yang Anda suruh istri Anda nanti. Coba namanya kan ya. Bidadari nggak ada di surga, nggak ada bidadari. Yang ada hanya Anda dan istri Anda. Apa layak Anda suruh istri Anda? Istriku, tolong kamu ambilkan itu. Istri itu juga punya hak yang sama dengan Anda di surga, ya. Dia akan protes, Bang. Ini surga, Bang, bukan dunia, ya. Aku juga berhak seperti kamu. Kalau kamu suruh aku ambil ini itu, kerjakan ini itu, lalu siapa yang aku suruh? Apakah kamu gitu kan? Akhirnya mereka sering nyuruh. Suaminya jadi kerja di surga, istrinya juga kerja gitu kan, minimal disuruh gitu kan. Jadi di mana lagi letaknya surga gitu. Nah, itulah gunanya ada bidadari. Orang-orang yang kita suruh guys. Ambil ini itu, kerjakan ini itu. Jadi seperti seorang laki-laki punya hak seperti itu, wanita juga punya hak seperti itu. Makanya kita akan gunakan bidadari itu yang cantik itu untuk disuruh. Bukan untuk kita tiduri, karena istri kita udah ada yang paling cantik gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dipahami logikanya. Jadi kenapa cantik pelayan itu ya? Coba Anda pergi ke bank atau ke restoran, itu bank itu ya, itu tellernya tuh cantik guys. Atau asuransi, Anda nasabah asuransi itu yang marketing atau yang tugas pelayanan asuransi itu cantik gitu kan. Restoran juga begitu, hotel juga. Kenapa? Biar pelanggannya puas, bukan puas untuk meniduri, tapi puas untuk dilayani dalam hal keramahannya, kecantikannya, ngomongnya. Jadi kita tuh betah di situ, betah untuk transaksi di bank itu, betah untuk jadi nasabahnya gitu guys. Nah, jadi harus belajar akan hal itu. Jadi nggak semua yang cantik itu kita tiduri, ya. Nggak semua yang mulus kita tiduri, enggak. Kalau jadi pikirannya kalau semua yang cantik itu ditiduri ya, pecah perawan. Jadi pecah perawannya diarahkan kepada selain istri kita. Lalu dari itu, lalu bagaimana yang para teller gitu kan? Jadi teller itu ya, teller bank, pegawai restoran itu cantik itu bukan untuk ditiduri, tapi untuk melayani kita dalam hal lain, sama kayak dari surga guys. Nah, lalu berikutnya lagi, kalau nggak ada dari surga, saya tanya sekarang, adik saya yang meninggal waktu SMP itu belum nikah. Saya nanti kalau istri saya taat, saya nanti bersama istri saya di surga. Dia sama siapa? Coba. Sama siapa? Adik saya yang meninggal belum nikah ini sama siapa? Saya di surga sama istri saya. Dia sama siapa? Coba. Kalau nggak bidadari. Atau misalnya ada teman saya yang punya istri nggak taat, ya di dunia mungkin cerai atau ya cerai lah. Di surga dia sama siapa? Nah, itu gunanya bidadari. Jadi misalnya kayak
saya pergi suatu tempat nih, tapi punya istri, ya saya bidadari itu hanya untuk melayani saya saja, memberikan ini itu, menjadi itu, tidur tidak punya istri saya. Tapi kalau saya nggak punya istri suatu tempat, ya saya tinggal ambil satu bidadari itu sebagai istri gitu kan. Dan memang mereka ini bidadari itu semua itu dinikahkan dengan kita. Tujuannya apa? Agar nanti tidak jadi fitnah gitu kan. Apalagi surga, di dunia aja kita nggak mau ada fitnah, apalagi surga gitu kan. Jadi orang kalau ngerti itu maksud istrinya. Nah cuman nih ya kita nggak pakai tidak tiduri bidadari itu karena isi kita yang di dunia ini lebih jauh lebih cantik gitu kan dan selalu perawan gitu kan. Nah, jadi itu logikanya. Makanya kalau dia belajar Islam dia akan paham. Tapi memang dia nggak ngerti guys, karena dia nggak paham gitu kan. Dia nggak pernah belajar tentang Islam gitu, sehingga dia bicaranya ngawur gitu tadi kan. Pokoknya kata Allah lelaki melebihi perempuan. Ente mau menentang Allah, Fatimah? Tuhan yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oh, jadi dia nggak ngerti apa itu diskriminasi. Ya. Coba saya tanya sekarang ya. Dia tahu ratu nggak? Saya tanya sekarang. Di sebuah kerajaan, saya tanya, ratu tuh kerja nggak? Ratu tuh nggak kerja. Ratu raja nggak kerja, ya. Tapi ini rajanya, suaminya masih kerja, guys. Anda bayangkan ya. Wanita nomor satu seperti ratu, ya. Coba Anda tengok ya, ratu itu apa-apa tinggal minta. Nggak perlu ratu bekerja kan? Ratu itu bahkan malah dikawal kan? Jadi dia harus ngerti itu konsepnya. Jadi jangan samakan dengan penjajah Belanda, jangan. Ya, ratu itu dikawal sama tentara kerajaan. Ratu bukan dikawal sama tentara Belanda ya, itu poinnya. Jadi dia nggak ngerti. Justru wanita itu yang disia-siakan itu adalah ketika seorang laki-laki itu nggak peduli istrinya pergi kemana, nggak dijagain, mau pergilah situ kan. Mau ada apa-apa ya tangani sendiri, suaminya mau tahu, suaminya harus bekerja selama jam. Tapi tidak, Islam tidak begitu, didampingi istrinya, nggak bisa dia mengawal, disuruh yang muhrim dari keluarganya. Jadi Islam tuh sangat menjaga kehormatan wanitanya guys, dijaga gitu, bahkan tutup aurat biar tidak diganggu laki-laki. Jadi sama seperti ratu dalam Islam itu, bukan penjajah Belanda, bukan. Jadi jangan samakan itu ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa Tuhan yang benar menciptakan lelaki dan perempuan itu setara. Lelaki dan perempuan diciptakan sesuai dengan citra dan rupa Tuhan. Nah, kita bacakan ya. Di sini tidak ada kata-kata setara, jadi jangan tambah-tambah ayat ya. Coba kita bacakan ya. Dia ini nggak paham guys ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 27. Dan Elohim berfirman, ingat ya, berfirman itu Elohim, bukan Yesus ya, sekali lagi ya. Jadi Tuhan itu adalah Elohim, bukan Yesus. Jadi Elohim ini berfirman ya, dengarkan ini ya, bukan Yesus berfirman tapi Elohim. Tuhan itu Elohim, dia berfirman, bukan Yesus. Biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Maksudnya apa? Citra kami adalah dan rupa kami adalah sesuai dengan cita rupa yang mereka gambarkan. Jadi Tuhan ini sudah punya gambaran seperti apa manusia yang akan diciptakan itu. Sama seperti dia sudah punya cita dan rupa tentang makhluk-makhluk lainnya, hewan, binatang, bulan, bintang, itu sudah ada rupa citranya. Jadi termin citra dan rupa kami maksudnya bukan Tuhan tuh seperti itu bentuk tubuhnya, bukan. Saya katakan ya, saya akan buat mobil itu ya, saya akan membuat mobil supercar lah, itu sesuai dengan citra dan rupa saya. Masa tuh rupa saya tuh, masalah saya sudah menggambarkan rupa dan citra itu di atas sebuah mungkin dalam pikiran atau dalam suatu gambaran yang saya tuliskan di kertas atau di komputer gitu guys. Jadi udah ada rupa dan citranya dalam isi kepala saya gitu ya, saya tinggal buat berdasarkan itu maksudnya kayak ini gitu. Ya Allah tuh Tuhan Elohim itu sudah punya gambaran seperti apa bentuk manusia ini akan diciptakannya. Ya itu makanya dikatakan sesuai dengan citra dan rupa kami itu Elohim itu. Nah, dan ini sebenarnya dia ada Esa kan, tapi dia pakai istilah kami. Sama kayak Quran juga gitu. Jadi kami sini adalah menunjukkan kemahakuasaannya. Dia tetap satu, tapi kami itu bukan itu ada 3 dan 1 enggak.
tapi adalah menunjukkan tetap satu dalam hal dia tuh karena kekuasaannya maha besar, makanya memakai kata kami. Ini sama dengan Quran, guys, gitu kan. Bukan berarti dia tuh ada lebih dari satu karena dia memakai kata kami, gitu kan. Nah, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang berada di bumi. Nah, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dan dalam cipta Elohim dia telah menciptakannya. Jadi dalam cipta yang sudah digambarkan Elohim itu, guys, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Jadi ini diciptakan, ya. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk menguasai ikan di laut, di udara. Maksudnya itulah menguasai itu bukan berarti mengerjakannya, ya. Raja dan ratu itu berkuasa atas rakyatnya, atas semua sumber daya yang ada di kerajaannya, berkuasa mereka. Mereka bisa cari peti. Tapi apakah raja dan ratu itu berkuasa mereka bekerja? Tidak. Karena berkuasa itulah maka mereka tidak bekerja, gitu. Nah, jadi term ini adalah di sini harus dipahami bahwa yang bekerja itu hanya laki-laki nanti. Karena ini hanya poin tentang berkuasa, bukan tentang mengerjakan itu, guys. Bukan diberikan perintah tuh mengerjakan itu untuk untuk memanen ikan, ya, atau ya ternak, enggak. Tapi untuk berkuasa itu mereka tuh dikasih kemampuan untuk menguasai itu, gitu, guys. Itu poinnya. Ini nggak ada sini ngomong tentang kesetaraan laki-laki perempuan, nggak ada. Jadi jangan halu, gitu kan. Baca itu yang benar. Nggak ada sama sekali di sini dikatakan tentang bahwa laki-laki dan wanita itu setara, tuh nggak ada, guys. Sedangkan Tuhan yang berkata bahwa lelaki lebih atas perempuan hanyalah akal-akalan lelaki yang egois dan takut bersaing dengan perempuan. Hah, Alkitab Guys, tahu nggak? Ini bukan masalah takut nggak takut, tapi masalah tanggung jawab. Laki-laki itu suka dikasih tanggung jawab di pundaknya, ya. Saya suka dikasih tanggung jawab di pundak saya. Hanya laki-laki yang cemen yang nggak mau ditakkan tanggung jawab di pundaknya, ya. Jadi laki-laki ini lebih suka ngempit di ketiak perempuan, gitu. Nah, makanya laki-laki yang hebat tuh dia tidak perlu wanita tuh kerja, nggak perlu. Dia akan kerja demi wanitanya. Ini nggak ada masalah takut kompetisi, nggak ada, gitu kan. Nggak ada masalah itu, guys. Tapi ini masalah adalah supaya tidak ada abu-abu. Dalam Islam tidak ada abu-abu, semua jelas. Siapa yang tanggung jawab nafkahi keluarga? Suami. Jadi nggak ada itu kan tugas suami, itu kan istri harus bantu, nggak ada. Semuanya tahu itu jawabannya adalah suaminya yang punya kewajiban. Jadi Islam itu mengatur semuanya itu dengan jelas, dengan tegas, nggak abu-abu seperti mereka ini. Jadi tidak akan ada istilahnya wanita itu dimanfaatkan laki-laki. Kenapa? Mungkin laki-laki punya alasan nanti, oh kamu nak kerja, istri aku udah kaya kok, ngapain aku kerja, gitu kan. Nah, tapi coba kalau dia tanggung jawabnya ke dia, nanti dia nggak bisa jawab gitu. Kenapa? Dia akan dibalas kan tanggung jawabnya sama kamu. Walaupun istri kamu kaya, kamu tanggung jawabnya. Dia bisa bilang apa coba? Jadi intinya adalah dia nggak bisa memanfaatkan wanita, guys. Kalau dia udah tahu porsi tanggung jawab itu gimana. Itulah indahnya Islam. Jadi semua itu jelas, nggak ada abu-abu di Islam itu kan. memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami. Tuh baca Efesus 5 ayat 22. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Betul. Tetapi bukan berarti lelaki boleh seenaknya menindas perempuan, Dul. Dan bukan berarti juga perempuan lebih. Ini laki-laki itu bukan menindas perempuan, tapi mengatur perempuan seperti yang diinginkan Tuhan. Ingat ya, Tuhan yang memberitahu tadi itu ya, dia tadi itu bahwa laki-laki wanita harus tunduk pada laki-laki. Kenapa? Seperti Tuhan, karena laki-laki itu adalah sudah dikasih Tuhan aturan, ya. Istri itu begini gitu. Jadi intinya adalah tidak ada alasan bagi wanita untuk membangkang kepada Tuhan dengan menyuruh tunduk pada suaminya gitu. Tunduk ya tunduk, ngerti kan? Tentu sebagai suami yang baik itu kita tidak mengarahkan istri kita kepada yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik bagi dia. Jadi kita jaga baik-baik gitu kan. Jadi ayatnya jelas bunyinya bahwa wanita itu harus tunduk pada laki-laki suaminya seperti itu kepada Tuhan. Tapi dia nggak paham gitu kan. Jadi dia tuh masih juga masih ngomong tentang gini loh guys ya. Wanita laki-laki itu setara. Tapi bukan berarti setara tuh disamakan semuanya, enggak. Setara bukan berarti sama ya, bukan berarti sama. Contoh, saya dengan anak saya yang SD dengan yang kuliah itu ya. Misal enggak saya punya anak kuliah.
itu mereka saya perlakukan setara, dimana saya sayang mereka. Tapi apakah setelah itu dengan saya buktikan dengan anak SD saya kasih belanja 5.000, anak kuliah juga 5.000, padahal anak SD saya ini di rumah tuh dia dibekali dengan makanan, di sekolah juga dikasih makan gitu kan. Bahkan saya terjemput anak SD ini, jadi dia tuh nggak perlu uang transport, nggak perlu uang untuk makan. Dan sekolahnya pun sebentar pula kan, dari pagi jam 7 sampai jam 11 mungkin, dari jam 10. Nah, apalah yang saya kasih setara itu sama, dia tekan yang sama, sehingga saya kasih 5.000, lalu anak saya yang kuliah ya, itu dia tuh nggak saya anterin, karena udah gede gitu kan. Ya harus naik transportasi sendiri, kalau entah naik motor harus isi bensin, atau naik angkot, atau naik gojek. Lagi dia tuh kuliahnya tuh bolak-balik pagi sore, jadi dia tuh nggak efisien kalau pulang ke rumah pun minyaknya harus bayar juga, isi minyak atau transportasinya. Mungkin saya kasih 5.000 juga biar setara, enggak, itu saya bedakan ya. Dia saya kasih mungkin 20.000 karena di situ termasuk ongkosnya makannya anak saya SD yang 5.000, udah makan di rumah gitu kan, makan di sekolah dikasih makan gitu kan, dan saya terjemput gitu. Jadi setara bukan berarti sama ya. Lalu anak perempuan saya kemana-mana saya suruh ada yang jaga muhrimnya, entah saya atau abang laki-lakinya, ada laki-lakinya gitu kan. Jadi kalau laki-lakinya silakan gitu kan. Nah, jadi itu baru setara, bukan berarti kalau misal gini, apakah sesuatu gini ya, kita suruh anak kita misalnya pergi ke pasar ya, pasar yang mana di pasar itu kita tahu ya, itu banyak preman, banyak laki-laki yang nakal gitu kan. Jadi ya saya ngomong pasarnya bukan semua pasar ya, tapi ada pasar tertentu yang laki-laki itu nampak wanita benih sedikit kan langsung sweet gitu kan, jadi lebih rentan diganggu gitu. Nah, bisa nggak saya suruh sama, bisa gini ya, atau misal usah gitu lah ya, ke tempat yang misal malam-malam lah saya suruh, hari di jam 12 malam nih, harus pergi misalnya beli obat ke apotek malam-malam jam 12. Apa bisa saya suruh anak perempuan saya sama laki-laki, ada dua nih, anak laki-laki dan perempuan, lalu mereka sama-sama punya kesibukan, sementara saya lagi sakit, saya butuh orang beli obat. Mungkin saya setarakan itu, maksudnya lagi nih, saya lihat nih ya bahwa anak laki-laki itu lagi ngantuk misalnya, anak perempuan yang ngantuk. Lalu apa bisa misalnya gini, setara itu adalah saya suruh anak perempuan saya katakan, anak beli apotek sana, beli obat untuk bapak gitu kan, bapak sakit, suruh gitu kan. Apa bisa lalu dia bilang, Pak, saya kan perempuan Pak, ini hari udah malam Pak, atau itu suruh abang aja Pak, abang tapi abangmu ngantuk itu, tapi kan saya perempuan Pak. Pasti dia ngomong gitu kan. Kalau dia waras guys, kalau dia nggak waras ya saya pergi Pak gitu kan. Padahal apotek itu hari di tengah malam gitu kan, apotek yang buka 24 jam atau mungkin jam 1 gitu kan. Sementara lingkungan di rumah saya di situ tuh rawan gitu kan, banyak preman atau banyak kejadian malam itu yang aneh-aneh lah ya, kejahatan malam itu banyak kan, ada orang mau mabuk lagi ya dekat apotek itu misalnya. Bisa saya katakan begini, kamu kan sama kamu setara, kalau kamu bisa kamu juga pasti bisa, atau gitu kan. Tidak, itu pasti nggak setara. Saya katakan, oh iya, nah ya betul kamu ya, kamu kan perempuan, nah ini hari udah malam lah, udah jam 1, masa kamu papa suruh ke apotek, maaf nah ya, saya akan suruh abangnya, bang bangun gitu kan. Kamu laki-laki bang ya, ini kamu ke apotek beli obat. Nah mungkin papa suruh adik kamu perempuan, adik yang 1 malam, itu lingkungannya rawan. Di situ nggak setara guys, jadi jangan setarakan. Jadi kalau dia ini mungkin, kamu pergi perempuan sana, anak perempuan pergi sana, kalian itu setara, itu kan nggak begitu guys. Jadi ada di mana hal-hal di mana perempuan laki-laki itu nggak setara ya, itu harus dipahami. Mereka memang setara tapi nggak semua hal gitu. Ada laki-laki itu punya kelebihan daripada wanita, dan ada wanita yang punya kelebihan daripada laki-laki. Nah tapi ini kita ngomong tentang hal-hal di luar rumah tuh, biasanya laki-laki itu punya kelebihan lebih daripada wanita. Kalau ngomong tentang di luar rumah ya, laki-laki itu lebih kuat, lebih bisa jaga diri, dan lebih payah dilecehkan. Karena laki-laki ini kan bukan makhluk yang lemah guys. Jadi kalau coba deh, ada yang ngerti kejahatan ya,
kriminal, Anda kan tahu kalau para kriminal itu akan mengincar perempuan karena mereka anggap perempuan itu lebih lemah. Makanya yang sering jadi sasaran penjamretan itu adalah wanita. Karena mereka anggap wanita lebih lemah gitu kan. Jarang sekali laki-laki itu jadi korban penjamretan. Pasti yang jambret itu wanita gitu kan. Nah, itu kejadiannya gitu. Jadi memang dalam banyak hal wanita laki-laki itu sebenarnya nggak setara gitu kan. Nah, jadi kata-kata setara pun ini harus dipahami juga. Kalau laki-laki dan wanita itu setara dalam semua hal, ya kalau gitu coba buktikan ya. Ini Mbak ini punya anak ya. Kalau dia biasa, coba saya mau lihat dia dulu nyuruh anak perempuannya jam 1 malam pergi ke daerah rawan beli suatu kebutuhan. Coba, pasti dia akan tidak mau. Dia akan suruh laki-lakinya. Kenapa? Dia tahu mereka nggak setara. Nah, mungkin perempuan itu disuruh ke tempat-tempat yang rawan malam-malam untuk beli sesuatu kan, pasti suruh laki-lakinya guys. Itu dia nggak waras ya. Tapi itu adalah bukti kalau wanita laki-laki itu sebenarnya nggak setara gitu guys. Jadi ya harus pahami logikanya gitu kan. Rendah daripada lelaki. Kita tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan perempuan sebagai budak atau binatang peliharaan lelaki. Ngerti nggak arti budak dan binatang peliharaan? Guys ya, saya tanya sekarang ya, apakah Presiden Panglima TNI Ratu itu adalah budak? Kan tidak. Mereka bahkan mendapatkan pengawalan VVIP, kemana-mana dikawal. Ya apa yang mereka mau dikasih. Budak nggak begitu. Tanya sekarang, ada nggak budak dinafkahi? Tidak, budak tidak dinafkahi. Budak itu zolimi guys. Nah, makanya harus bedakan ya. Masa budak disamakan dengan wanita Islam? Makanya dia belajar dulu gitu kan. Parah nih guys, benar. Wanita yang bisa disamakan seperti budak gitu kan. Ini parah sekali logikanya. Lagi pula, Yesus mengajarkan di dalam Lukas 22 ayat 26 sampai 27 bahwa orang yang lebih melayani adalah orang yang lebih besar. Jadi, perempuan yang melayani lebih besar daripada lelaki yang dilayani, Dul. Nah, laki-laki, tugas pengen dalam Islam itu adalah laki-laki dalam hal melayani, menafkahi. Istri melayani, suami tidak seranjang itu saja. Selebihnya itu wanita yang dilayani laki-laki. Ingat ya, bagaimana seorang laki-laki itu melayani semuanya, menyediakan makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kebutuhannya, penjagaannya kemana-mana, itu tugas laki-laki. Wanita hanya melayani dalam hal di tempat tidur saja, ya, satu dibanding banyak hal. Pelayanan laki-laki pada wanita itu mencakup segala aspek, sementara wanita hanya dalam hal urusan ranjang saja. Jadi nggak setara. Tapi begitulah adanya, indahnya Islam begitu. Karena laki-laki adalah dilebihkan atas wanita. Ya, pundak laki-laki ini lebih lebar daripada wanita, makanya laki-laki dikasih jauh lebih, kan? Buat tengok pundak emak nih kan, nggak ada pundak guys. Ya kan? Jadi ini adalah makanya jangan ngomong setara deh, ya kan? Dia nggak ngerti apa itu arti setara kan. Setara itu bukan berarti sama ya. Ada yang kadang-kala wanita itu lebih daripada laki-laki lebih daripada wanita, tapi kalau urusan di rumah tentu laki-laki tentu lebih kan dibanding wanita guys. Urusan di rumah gitu kan. buat apa perempuan sekolah kalau ujungnya tetap aja cuma melayani suami dan ngurus anak di rumah? Perempuan yang sekolah akan menjadi pintar dalam mengurus rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang Begini ya, sekolah itu nggak mesti harus di bangku sekolah ya. Ada sekolah online, ada sekolah melalui ya dari buku-buku, dari internet. Jadi gini loh guys ya. Kita sekarang ya, Albert Einstein itu kalau pintar apa coba? Dia nggak sekolah loh. Jadi gini loh, kalau ada orang ya sekolah itu lebih diarahkan kepada untuk ijazahnya saja gitu. Karena memang untuk cari kerja itu dibutuhkan ijazah, ya kan. Hampir nggak ada dunia kerja formal satu yang tidak mensyaratkan ijazah gitu. Tapi untuk Anda jadi pedagang, Anda nggak perlu sekolah formal, Anda cukup sekolah berdagang sama orang tua Anda, ya. Saya sekarang ya, di zaman Nabi Muhammad ya itu nggak ada sekolah loh guys ya. Salah satu memang nggak ada sekolah, tapi Nabi Muhammad itu coba Siti Khadijah itu apakah dia sekolah? Coba ada nggak bukti bahwa Nabi Muhammad atau Siti Khadijah bersekolah? Atau kayak sahabat Nabi yang kaya-kaya ada nggak bukti mereka sekolah? Tidak, dia tidak ada gitu. Mereka cukup tahu ilmu berdagang. Ada tuh bayangkan ya, ketika seorang sahabat atau siapa nih guys ya, dari awalnya kan dia tuh kan pindah ke Madinah dari Mekah.
itu ketika hijrah ke Madinah itu kan dia nggak bawa harta, betul-betul perang kosong. Nah, tapi dia bisa jadi kaya dalam waktu sekejap. Apakah dia sekolah? Tidak, dia jadi kaya bukan karena sekolah, tapi dia cukup bertanya satu hal, di mana pasar? Ya sudah. Nah, kalau dia punya kemampuan ilmu berdagang, yang didapatnya bukan dari sekolah, tapi dari praktek, dari orang-orang ikut orang-orang berdagang gitu kan. Di Nabi Muhammad juga ikut pamannya berdagang sampai kemana-mana gitu kan. Dia tinggal berdagang dan dia jadi kaya gitu. Jadi sebenarnya adalah banyak bukti bahwa orang yang sekolah itu juga pintar gitu, ya kan. Nah, jadi pintar itu ya ada banyak bidangnya, kan. Misalnya di sekolah ya, misalnya di sekolah itu pelajaran sejarah. Nah, pelajaran sejarah sekolah itu bisa didapat di perpustakaan, didapat di mana-mana. Juga pelajaran apapun sekolah bisa dapat dapat di tempat lain. Jadi intinya adalah zaman sekarang memang harus butuh ijazah ya untuk kerja, karena kita ngomong tentang kerja sama orang. Tapi kalau Anda memang pengen berwirausaha, Anda nggak perlu titel itu, nggak perlu ijazah Anda. Kenapa? Nggak ada ketika saya mau berdagang itu pembeli menanya, Bapak punya ijazah kan? Nggak ada. Yang penting barang saya bagus, harga murah, barang saya bagus, menarik, toko saya indah, menarik, ya sudah, saya dapat pelanggan. Jadi nggak ada yang nanya pelanggan tuh, Pak saya mau beli ini Pak, Bapak tamat apa? Nggak ada. Jadi kalau Anda melamar kerja, atau Anda mau di pengusaha apa gitu, nggak ada orang nanya. Kalau Anda nanya Bapak ini, Bapak punya perusahaan ini, Bapak sekolah di mana, kan nggak ada, ya kan? Banyak perusahaan tuh nggak sekolah guys. Jadi atau penemu itu mereka tuh belajarnya lewat buku, nggak lewat sekolah juga gitu. Jadi seakan-akan apa ya? Gini loh guys ya, seakan-akan ilmu tuh tidak ada buku-buku yang dijual bebas, nggak ada internet gitu. Jadi semua tuh harus melalui bangku sekolah gitu kan. Jadi apa ya? Ini seperti kayak kita ini di zaman batu gitu guys. Ya semuanya tuh harus pergi ke sekolah gitu kan. Orang ini sekarang belajar di rumah, kalau belajar di rumah gitu. Bisa lewat seminar, bisa lewat baca-baca buku-buku, atau ya belajar offline lah, sendirian bisa gitu. Yang penting kita tuh sumbernya benar, udah selesai, sudah ya kan, cukup. Perempuan yang tidak sekolah akan menjadi bodoh dalam mengurus rumah dan menghasilkan keturunan yang bodoh. Kalau perempuan sekolah yang salah-salah, dia bukan hanya menjadi pintar, tapi apa ya, malah membodohi suaminya gitu. Jadi gini loh guys ya, apa istilahnya ya, pintar tuh nggak hanya dapat bangku sekolah. Kalau dia ngomong tentang pintar ya, dulu juga ya, orang-orang pintar itu juga dulu tidak masuk bangku sekolah gitu. Ada juga yang belajar, ini adalah kemauan untuk belajar bisa di mana saja, ya kan? Jadi kayak contoh, katanya sekarang ya, ketika seorang ibu tuh pintar mengurus anaknya, dapat dari mana? Dari sekolah? Tidak. Ada nggak? Nih ya, saya tanya sekarang ya, istri saya itu pintar ngurus anak ya, apakah di sekolah dapat? Nggak ada. Dia tuh sekolah itu diajarin cara didik anak, nggak ada, cara nyusu anak nggak ada. Itu didapat dari mana? Dari ibunya. Dia dibimbing ibunya. Jadi ketika dia melahirkan, dia punya anak bayi, itu ibunya mendampinginya. Kamu begini ya, anak bayi harus diginiin. Dia dapat ilmu dari mana? Dari ibunya, bukan dari sekolah. Nggak ada gurunya ngajarkan nanti, atau ibu gurunya datang ke rumah, kamu melahirkan ya, kamu ada anak kecil ya, begini caranya. Enggak, ngajarin dia lah ibunya. Ya ibunya ngajarin dia cara besarin anak, cara cara jaga anak bayi gitu kan. Maka saya katakan ya, sebenarnya bukan saya tidak membencikan sekolah, tapi harus dipahami sekolah itu bukan segalanya. Bahkan banyak ilmu itu yang tidak ada di sekolah bahkan gitu kan. Tapi dari ibu Anda, dari lingkungan gitu kan. Jadi harus dipahami guys. Jadi sekarang kan sekolah itu segalanya gitu kan. Jadi kayak nggak ada jalan lain buat jadi pintar selain sekolah gitu kan. Jadi ini sangat sempit sekali pikirannya guys. Sekarang kan ya itulah, nggak ada jalan lain buat jadi pintar selain dari sekolah. Ini kan absurd sekali pemikirannya kan. Keturunan yang pintar menghasilkan bangsa yang maju. Keturunan yang bodoh menghasilkan bangsa yang terbelakang. Semua bangsa yang maju pasti perempuannya pintar-pintar. Hah,
Perempuan negara maju, tukang zina dan pamer aurat. Lebih baik perempuan berjilbab. Guys, tahu nggak? Ya. Kalau dia mengatakan begitu, coba saya tanya sekarang ya. Berarti kan dia ini mengambil contoh dunia barat. Karena di barat lah banyak sekolah kan. Coba saya tanya sekarang ya. Tingkat kejahatan tertinggi itu ada di negara-negara barat. Nomor satu paling tinggi tingkat kejahatan itu adalah termasuk pelecehan seksual itu adalah di Amerika. Ya. Kenapa? Karena wanita tuh semakin dia pintar, dan pintarnya tuh bukan salah wanita itu pintar. Nah, takutnya nanti pintar itu jadi kebablasan, sehingga dia merasa hebat. Kemana-mana sendiri, tidak perlu lagi dikawal, gitu kan. Dan tahu dia itu adalah makhluk yang rentan, yang gampang dilecehkan, yang peluang melecehkan tuh nggak sama laki-laki. Karena di luar sana tuh, karena laki-laki itu wanita itu lemah itu ya, apalagi ya auratnya banyak gitu kan. Auratnya banyak, kayak laki-laki auratnya hanya di lutut, wanita kan semuanya. Itu sudah logis sekali Tuhan ngatur itu kan. Kenapa wanita itu auratnya banyak, laki-laki cuma sedikit? Karena memang iya, wanita itu lebih mudah menimbulkan hawa nafsu yang laki-laki gitu kan. Karena memang ya itu sudah begitu Tuhan tuh ngaturnya gitu kan. Karena dia mau tahu. Jadi makanya orang katakan ya, ada timur dan ada barat ya, beda. Orang tuh lebih meyakini bahwa ada timur lebih baik daripada barat. Kenapa? Karena ada barat tuh penuh kebebasan, kadang-kadang kebebasan tuh bablas gitu, nggak bertanggung jawab gitu kan. Sementara dunia timur tuh dikenal lebih santun, lebih punya etika, lebih akhlak, lebih malu-malu gitu. Jadi secara orang akan melihat bahwa budaya timur tuh lebih baik dibandingkan budaya Arab. Budaya barat gitu. Karena timur tuh lebih punya etika, lebih punya moral, lebih punya ya sopan santun dibandingkan dengan dunia barat gitu kan. Nah, dan ingat ya, dunia timur tuh berhubungan dengan terutama dengan ya agama Islam ya gitu. Kalau di barat ya tahu lah agamanya apa gitu kan. Jadi dia contohnya secara global gitu, ya kan. Jadi intinya adalah kayak Bunda Maria. Bunda Maria itu lebih dia pakai budaya barat apa budaya timur? Bunda Maria pakai budaya timur, pakai budaya Islam. Dia tuh nggak pernah buka aurat ya Bunda Maria itu ya, nggak pernah buka aurat, nggak pernah kemana-mana bebas, itu nggak pernah. Dia selalu terjaga di mihrabnya ya, ke tempat dia tuh melewati pamannya. Masalah Ibrahim tuh guys maksudnya. Jadi dalam agama dia itu ada contoh yang tersuci Bunda Maria ya. Itu kalau dia dijadikan Bunda Maria itu lebih cocok dijadikan dengan wanita muslim dibandingkan dengan wanita barat ya kan. Ya, apalagi seperti dia kan itu sekali Bunda Maria untuk aurat dia terbuka gitu kan. Jadi justru Bunda Maria itu lebih dekat, lebih cocok disandingkan dengan wanita muslim gitu kan. Oke guys, jadi ini mungkin baru 6 menit udah panjang ya, udah 1 jam setengah guys. Jadi mungkin ya ini kita akan buat 2 part mungkin ya, karena ini cukup panjang. Jadi saking banyaknya kesalahannya itu saya bisa komentari 1 menit ini ada banyak komentar gitu kan. Jadi saking parahnya tingkat absurdnya wanita ini gitu. Jadi kalau anda lihat video saya itu ya panjang ya, walaupun hanya baru kan ya, dia bikin video baru 6 menit tapi saya dokumentari 1,5 jam. Itu berarti banyak salahnya guys, sehingga banyak komentar yang saya keluarkan untuk luruskan salahnya dia gitu. Jadi mungkin kita akan sambung di part kedua ya, 04 gitu ya. Saya pun udah harus mengerjakan yang lain kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.